Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Andini dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar terhadap kemerdekaan Indonesia. Konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Republik Indonesia untuk kemerdekaan pengakuan dari Belanda atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Langkah menuju KMB ditandai dengan usaha yang dilakukan bangsa Indonesia menyelesaikan masalahnya sendiri, yaitu menghadapi negara-negara boneka bentukan Belanda dengan melalui konferensi inter-Indonesia. Konferensi inter-Indonesia sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kesamaan pandangan dalam menghadapi Belanda di KMB. Konferensi inter-Indonesia berlangsung 2 kali. Konferensi inter-Indonesia yang pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Juli 1949 dipimpin oleh Mahatta. Adapun konferensi inter-Indonesia yang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Sultan Hamid II, ketua dari BPO. Dalam konferensi yang diadakan di Jakarta, kedua belah pihak menuju bentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Kesepakatan dalam konferensi Indonesia mempunyai arti penting sebab perpecah yang telah dilakukan oleh bangsa sebelumnya melalui bentuk negara bagian telah dihapuskan. Kesepakatan juga merupakan bekal yang sangat berharga untuk menghadapi Belanda dalam KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Sidang KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Weidres yang diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, serta perwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Yang pertama, delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Mahatta. Yang kedua, delegasi Belanda dipimpin oleh J.P. Marsepin. Yang ketiga, delegasi BPO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Dan yang keempat, ini diwakili oleh Sir Kai. Dalam konferensi dibentuk 3 komisi, yaitu Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, dan Komisi Militer. Ada beberapa masalah yang muncul dalam KMB. Yang pertama, persoalan kerjasama dalam Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan bentuk kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi yang permanen, tetapi Belanda menghendaki adanya kerjasama yang luas dalam perbentukan organisasi yang luas juga. Dan yang kedua, dalam hal terkait masalah utang, Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda yang dimulai pada saat menyerahnya Belanda kepada Jepang pada tanggal 1942. Namun Belanda menghendaki bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun utang-utang Belanda sampai saat itu, termasuk biaya yang digunakan dalam membiayai perang kolonial terhadap Indonesia. Pada tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB dengan hasil-hasil utama. Yang pertama Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selama-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia dan Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. 6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB.
sebagai pelaksanaan persetujuan KMB yang ditandatangani di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949, diselenggarakan upacara pendatangan naskah pengakuan kedaulatan baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Upacara pendatangan naskah pengakuan kedaulatan tersebut diselenggarakan waktu yang bersamaan pada tanggal 27 Desember 1949. Di Belanda, upacara tanda tangan penyerahan kedaulatan dilaksanakan di ruang tahta kerajaan Belanda. Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda, Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan MRA Seasen, dan Ketua Delegasi Rismo Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Mungkin itu saja yang saya tahu. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.